Pemira PKN STAN 2022 kembali bersuara. Jangan lupa gunakan hak suara kalian untuk memilih masa depan kampus kita tercinta ini, kampus Aliwardana. Bersamaan yang dibukain kan lagi nih, Pak. Lu gimana? Gue kangen juga Biar keren aja. Biar keren aja. Tara. 3, 2, 1, mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Blaster semua. Selamat datang di podcast Pemira Kembali Bersuara. Nah, mohon izin buat teman-teman semua. Jadi seluruh kru yang hadir di sini dan juga narasumber serta kami sudah melewati protokol kesehatan yang berlaku. Jadi kami izin untuk melepas masker. Betul Den, banget. ya. Berarti udah aman nih Abang ya? Insya Allah selalu aman. Oke, jadi di sini ada saya Ferdi dan rekan saya Faden. yang akan nemenin Sobat Blaster di rumah dalam acara podcast Pemira kali ini. Ya kan? Oke, jadi podcast Pemira ini adalah kolaborasi antara Pemira 2022 dengan Radio Blast yang akan membahas seputar pemilihan raya PKN STAN 2022 nih, yang mana sebelumnya sempat kehenti nih. Sempet Apa vakum kata ya. netizen tuh vakum nih gara-gara Betul. adanya pandemi COVID-19. Si vakumnya bukan vakum cleaner ya, Bukan, Dan ya. vakum- Ini vakum stop ini, nih. berhenti. Jadi perdana lagi nih Betul setelah banget. ada Covid. Nah, kita juga mengundang narasumber-narasumber yang menarik serta membahas topik yang bermanfaat buat teman-teman semua. Tujuannya itu untuk mengajak Sobat Blaster memeriahkan nih Pesta Demokrasi Pemira 2022 nanti. Benar. Dan kita juga sekarang sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Betul. Mungkin sebelum disambut kita kasih pantun dulu kali ya. Boleh banget, Jangan Den. lupa cakepnya. Cakep Oke. banget. Silakan. Jalan-jalan bareng si Abah, Cakep. beli ketapang sama kelapa muda. Artinya Ayo kasih tepuk tangan yang meriah buat narasumber spesial kita, Bang Dandi Dandi Ananda. Oke, jadi saya mau ngasih tahu juga sebelumnya Bang Dandi Ananda ini adalah Ketua Pemira 2022 nih teman-teman. Jadi boleh Bang Dandi dikenalkan dirinya mulai dari nama, asal, prodi, sama gimana ceritanya dulu bisa menjadi Ketua Pemira tahun ini. Oke. Terima Silakan. kasih Mas Ferdi sama Mas Faden. Perkenalkan, namaku Dandi Ananda Patirawiirawan. Aku jurusan Manajemen Keuangan Negara, ahli program kelas 71 Treasury. Untuk tambah informasi mungkin spill dikit, aku dari Surabaya. Aku juga kelahiran termasuk angkatan tua ya, 1996. Nah, tapi aku tahun ini baru masuk, makanya rambutku cepmek seperti ini. Kayak kuncup sih ini bukan cepmek sih ya. Cep-cup nih kayaknya tuh. Nah, mungkin Oke. itu aku cukup ya. Ya, ceritanya tuh dulu gimana Bang Dandi bisa menjadi ketua Pemira tahun ini? Boleh di-spill dikit aja. Oke, siap. Teman-teman. Jadi aku ceritain dari awal ya. Jadi awalnya aku tahu tuh dari broadcasting di grup Dinamika bahwa Ya. BLM, Badan Legislatif Mahasiswa itu lagi oprek nih ketua dan wakil ketua Pemira tahun 2022. Nah, kebetulan waktu aku kuliah dulu 2 tahun tuh Pemira itu kan memilih Presma dan BLM. Nah, waktu tahunku itu calon Presma dan Wapresma itu cuma satu pasangan. Waduh. Nah, itu menimbulkan kayak masa sih di kampus ini tuh yang berkompeten untuk menjadi Presma Wapresma cuma satu pasangan. Jadi Iya, waktu melihat rekaman itu aku langsung tergugah gitu ya. Luar biasa. Untuk mengajukan biasa. diri supaya Pemira tahun ini tuh nggak cuma satu calon gitu, minimal 2 lah betul. gitu. Jadi di situ misi aku, dan kemudian aku sampaikan juga ke anggota BLM, dan ternyata sepakat gitu kalau bisa Pemira ini lebih seru dan panas kalau bisa sih. Betul banget. Pemira tuh harus panas ya. Kalau nggak panas tuh nggak seru. Iyalah. Iya, bener. Dan menurutku nih Bang Dandi ini cukup visioner. Jadi ada tujuannya. Bener. Orang-orang kadang template masuk ke panitian tuh kayak Memang pengen beda nambah ini temen kayaknya. gitu. Iya, Pengen nambah bener. temen, pengen nambah relasi. Ya ini ada ini. Emang bener Gak mau ingin ada satu calon doang. betul biar memajukan nggak kotak putih. kegiatan-kegiatan di PKN STAN nih. Betul Luar biasa banget. Bang Dandi ini. Oke, sebelum masuk ke tanya jawab nih teman-teman. Aku mau bahas tentang euforia yang lagi hype banget saat ini. Wah, apa tentang Piala Dunia Betul, ya, yang Piala lagi Dunia. panas-panas Pada ya. ngikutin juga kan? Ngikutin. Nah, kita juga tahu kan Piala Dunia kali itu sempat heboh
para raksasa-raksasa Eropa kayak Jerman, Portugal tuh dibabat habis sama macan-macan Asia Betul, kayak macan Korea Asia. sama Jepang. Nah, gimana nih tanggapan dari Bang Dandi atau Faden tentang mengenai Piala Dunia kali ini? Kalau dari aku Daripada sih ya, mungkin dari penyisiannya aku memang lagi suka-sukanya sama tim-tim Asia juga yang kayak tadi disebut. Oh, emang Soalnya dari awal. Apa ya? Mungkin kita sebagaimana tahu di atas kertas apa di urutan ranking FIFA ya. Mungkin tim-tim Asia tuh ya jauh di bawah raksasa Eropa peringkatnya. Bener, Tapi mereka tuh bener. ada mental juaranya. Jadi Nah, kayak walaupun udah kalah di awal tapi tetap di Performanya itu berjuang. nggak habis-habis dari Betul. awal sampai akhir. Yang mana buahnya jadi kemenangan buat mereka. Betul. Kalau dari Bang Dandi sendiri nih, Ya, kalau aku karena berkaca dari historical kemarin ya, dimana biasanya Piala Dunia itu juaranya itu yang jadi tuan rumah, at least benuanya gitu. Jadi misalnya kalau benua Amerika biasanya yang menang Amerika, biasanya Brazil, Argentina. Kalau Eropa juga negara-negara Eropa kayak gitu. Jadi mungkin ini faktor di Qatar. Jadi yang benua Asia itu memiliki adaptasi yang lebih cepat gitu daripada pemain-pemain dari Eropa yang biasa dingin gitu. Seperti itu sih mungkin. Karena juga belum pernah meraih juara juga kali ya, makanya ini membuktikan bahwa Asia tuh juga bisa nih teman-teman. Nah, ngomongin soal sepak bola nih, pasti nggak jauh-jauh sama namanya champion dan runner up. Betul. Yang juara sama yang nggak juara gitu. Sama dengan kayak Pemira kali ini, mesti ada yang menang sama yang nggak menang dulu, ketunda menangnya. Ya, mungkin di next lah ya. Bener. Nah, mungkin Sobat Blaster di rumah juga masih bertanya-tanya nih. Masih bingung, Pemira tuh apa sih sebenarnya? Kan banyak juga Sobat Blaster sama teman-teman PKN Stan yang baru masuk di PKN Stan dan baru bikin KTP nih. Bener. Mungkin belum pernah pemilu ya sebelumnya, belum baru pernah ikut puber ya. nih kayaknya Iya. ya. Jadi bisa diberitahu oleh Bang Dandi nih apa sih Pemira itu sebenarnya? Oke. Jadi mungkin dari awal Pemira itu aku jelasin namanya dulu ya. Pemira itu pemilihan raya. Jadi karena namanya raya tuh sestan raya ini boleh memilih gitu. Oke, siap. Jadi Menyumbangkan suara. untuk yang dipilih sendiri itu ada dua ya, yaitu yang pertama pasangan Presma Wapresma, itu yang biasa kita kenal jadi ketua BEM gitu, ketua dan wakil ketua BEM, dan yang kedua anggota BLM. Nah, yang paling sering salah tuh di sini nih. Biasanya nanya milih BLM ini milih ketuanya aja ya bang? Oh enggak, jadi BLM ini kayak DPR kalau di Indonesia. Jadi per dapil daerah pemilihan gitu. Oh gitu. Iya, Kalau yang di Pemira ini ada 4 dapil. Jadi masing-masing dapil nanti kalian nih memilih yang menjadi perwakilan kalian nanti di keorganisasian di tahun ini gitu. Betul. Jadi bukan ketuanya aja tapi anggota BLM-nya. Kalau paslonnya udah paham lah ya, pasti memilih bener. pasangan ketua dan wakil ketua. Nggak bisa milih nih ketuanya dari pasangan ini, wakilnya dari pasangan ini nggak bisa. di mix gitu ya. Harus sepasang ya. Sepasang gitu ya. Betul oke. sekali. Masih mengadopsi pemilu yang berlangsung di Indonesia juga ya, Betul Bang sekali Dandi? ya. Oke, Bang Dandi, kira-kira proses Pemira sejauh ini udah sampai mana nih? Gimana nih Ya, prosesnya? kira-kira. Boleh Jadi ceritain. dari Pemira ini sudah sampai tahap penetapan calon peserta Pemira ya. Jadi dari selama Pemira dimulai itu di bulan lalu sampai dengan kemarin hari Kamis itu ada penetapan calon peserta Pemira khususnya di BLM. Sedangkan untuk yang pasangan calon dari ketua BEM yaitu Presma dan Wapresma sudah dilakukan sebelum kita UTS. Pada datang nggak kemarin di Gedung G? Acaranya seru loh di Gedung G. Ayo kemarin datang nggak? Dateng nggak, Den? Aku melihat. Oke, jadi Cuma lihat ya, teman-teman. setelah penetapan itu alhamdulillahnya untuk pasangan calon Presma dan Wapresma ada 2 pasang. Jadi at least adalah itu persaingan kompetisi gitu. Sedangkan untuk BLM-nya ada 12 calon dari 4 dapil. Waduh, mungkin nanti bisa kita kulik Kulik lagi lah lebih ya, dalam calon-calonnya. ya. Alhamdulillah udah ada 2 pasangan calon ya, jadi nggak ada kotak putih yang Iya. Tercapai dong berarti. Iya, iya, Mantap deh. makanya itu. Nah, kalau kita bahas tentang tema yang diusung kali ini nih, Iya. Pemira kayaknya nih kayak konsepnya kayak Minecraft ya kalau aku lihat kayak Iya, kayak game-game gitu ya. Ya, kira bisa dijelasin nggak Bang Dandi ini konsepnya tuh apa yang diusung? Oke, mungkin aku bahas dulu dari logonya ya. Betul. Logonya itu yang pertama kalau kita lihat sekilas tentu kayak kotak suara nih. Ini, teman-teman. Ya, kayak gini ya. Oh Kotak iya. suara di mana yang jadi Kotak suara. apa nanti tempat teman-teman menyampaikan suaranya melalui kotak suara. Terus yang kedua, kalau teman-teman sadar itu kayak ada anagram itu bentuk bunga.
Kenapa Oh bunga? iya, bunga. Iya. Oh, Jadi yang kuning. yang kuning Oh, itu kelopaknya. Oh. Kemudian yang itu tangkainya dan Sebagai itu hitam. kuncunya. Nah, tuh. Terus yang Keren titik-titiknya banget. itu Iya, serbuknya. Kenapa saya ambil bentuk bunga ini karena harapannya dengan pelaksanaan Pemira ini keorganisasian PKN STAN ini kembali mekar gitu setelah ya 2 tahun semenjak Covid itu bisa dibilang kayak terhambat gitu ya, banyak sekali kendala yang dihadapi seperti itu. Untuk temanya sendiri kembali bersuara, nah ini Pemira tahun 2022 ini yang setelah disampaikan sama Mas Fadil dan Mas Fadi tadi vakum gitu 2 tahun Iya, ya. vakum. Nah, ini saatnya nih Kangen nih teman-teman kan. mahasiswa PKN kembali bersuara gini. Suaranya bentuk apa? Dengan menggunakan hak suara untuk memilih nih waktu Pemira seperti itu. Jadi buat teman-teman yang kangen dari kelingkingnya dicelup-celup ke tinta nih. Nah, saat ini bisa dilaksanakan lagi nih Pemira 2022 ini nih. Oke, Bang biasa Dandi. sih. Balik lagi ke tagline-nya tadi, kembali bersuara. Iya. Kira-kira apa sih bedanya sama yang sebelum vakum sama yang Pemira nanti nih? Kira-kira dari mekanismenya apakah ada yang berbeda atau gimana? Silakan Bang Dandi. Oke, jadi yang sebelum vakum itu yang terakhir itu yang dipimpin sama Mas Fakhri itu karena pandemi Covid sistemnya kayak voting gitu melalui semacam web gitu ya. Kemudian karena tahun ini sudah kembali stabil, sudah terkendali Covid, Alhamdulillah. kita juga sudah masuk secara offline gitu ya. Iya, betul. Saya berkoordinasi dengan Pak Wadirma, Pak ini gimana nih? Apakah mau seperti periode sebelumnya untuk online atau kita mau memberikan pengalaman tersendiri dengan offline gitu? Pak Wadirma mantap offline. Oh, langsung mantap Jadi- offline ya? Jadi nanti kita melaksanakan pencoblosan secara offline dan tadi yang benar celup-celup tinta tadi yang biasanya habis Itu, ya. apa nyoblos kayak gini gitu kan. Wih. Itu emang Kalau yang bapak-bapak biasanya nih cincin-cincinnya sini. bener. Sekalian pamer berarti ya. Flex. kasih ke kamera. Emang itu pride-nya tersendiri. Gue udah nyoblos gitu ya. Luar biasa. Gitu, jadi Soalnya ini apa ya, kalau offline kan lebih lebih euforia, lebih Iya kerasa. bener. Mantap banget Ada berarti bukti ya. nyoblos langsung. Kita mengenali siapa sih ini calon-calonnya. Kalau Ada online buktinya kan kayak lagi. aduh, gak ada. Kayak ngisi survei doang sih. Iya, menurut kayak gue. Iya. ini pemilu atau apa ini nih? Iya, ngisi survei senam atau enggak besok gitu kan. Nah, kalau dari pengalaman dari saya juga dulu sempat D1 di PKN STAN. Dulu kan kalau di Pemira itu selain ada pemilihan paslon BEM sama BLM juga ada pemilihan Hima nih, kepala ketua Hima gitu di feed Instagramnya itu. Iya. Nah, jadi bisa jelasin nggak Bang Dandi, dulu tuh memang ada, tapi sekarang kenapa tinggal BEM sama BLM doang? Oke, siap. Jadi berdasarkan peraturan terbaru tentang organisasi kemahasiswaan di PKN STAN, jadi semenjak dengan perubahannya dari tidak adanya prodi D3 kemudian diubah kembali ke D4 itu, di hima-hima itu tidak ada lagi yang namanya himpunan mahasiswa jurusan. Oh Jadi iya, cukup udah. satu aja yaitu dari BEM. Waduh. Tapi kita untuk apa ya, untuk kepanjangan tangan masing-masing jurusan ini kita sediakan dari yang BLM tadi untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada bisa ke lembaga, bisa juga ke BEM-nya selaku perwakilan dari mahasiswa seperti itu. Jadi sudah tidak ada lagi nih hima-hima. Dulu kan banyak sekali tuh ya. Benar-benar iya, dulu ada Hima Pajak, apa namanya ya, lupa aku. Terus ada KMBC, KMBC. oh ya KMP ya, bener. Waduh. Kerasa Aku di sini rivalnya. nggak tahu nih Bang. Iya, nih, Mas. Aku Maaf ya. warga baru nih Bang. Masih sumur jagung nih, ya. Iya betul. Jadi dulu tuh kerasa banget rivalnya, dan dulu tuh pas lagi Pemira itu juga ada mimbar bebas juga ya kan, Betul, dulu betul, kan. betul, betul. Pas masuk kelas gitu, calon presmanya orasi di kelas gitu. Kalau sekarang masih ada nggak Bang Dandi? Nah, Kayak karena gitu. dari ini sedikit informasi juga karena saya ini waktu masuk sebagai maba kan Oktober. Bener. Nah, belum lagi ada masa dinamika, ada masa Ya. OPK gitu yang gini. Iya, Iya, apalagi bener. asrama kan. Menguatkan fisik dan mental betul. ya. Nah, itu tiba-tiba ada ini apa request. Gimana kalau pemiranya itu Desember? Desember, Waduh, Pak. Waduh. Waduh, kejapan Padahal banget waktu nih. saya daftar itu niatnya tuh kayaknya Januari oke deh gitu kan. Tapi Iya. mengingat nanti Januari itu sudah ada UAS, kemudian ada libur Hmm. Lebaran lagi, jadi Benar. kalau bisa makin cepat makin baik gitu. Jadi
Dicatat nih ya teman-teman, pencoblosan tanggal 19 Desember 2022. 19 Desember 2022. Iya, Dikosongkan jadwalnya, dikosongkan vacationnya ya. Itu Yang sebelum makrab-makrab kalian semua tolong. pulang ini. Iya, yang Itu Senin, makrab-makrab Mas. tolong. Oh. Senin. Oh, Senin. Siapa tahu loh, teman-teman kita kan makrab gak kenal waktu Iya, ya. enggak kenal waktu yang penting Iya, kumpul habis lah udah. iya, habis kuliah cabut story di Monas Ya. gitu tiba-tiba kan. Oke Oke. ya, info baru ini juga buat teman-teman ya. Kalau tanggal 19 Desember itu kita sudah nyoblos, dicatat ya teman-teman. Oke, jadi kita sobat Blaster semua juga udah tahu nih Pemira itu apa dan gimana Secara mekanismenya umum gimana. lah ya, Secara umum iya. udah tahu lah ya. Hmm. Mungkin kita yang tadi pernah sempat disinggung nih, Oh iya. calon-calonnya. Calon-calonnya. Boleh nih Bang Presma, di-spill Wapres. mungkin dari calon Presma dan Wapres Boleh dulu ya. satu-satu, Oke. silakan. Dari calon Presma Wapresma itu ada 2 pasang ya. 2 Oke. pasang nih berarti 4 Pasang, orang. 4 Hmm. Calon yang pertama itu namanya Daniel Edgar dan Arigi. Kemudian yang kedua ada Mbak Intan dan Alif. Nah, kalau yang tahu nih pasti dari yang mahasiswa sekarang sudah tingkat 2 nih sudah nggak asing nih sama Argi sama Alif nih. Oh iya, Iya kan? dua-duanya ketua angkatan di masing-masing prodinya. Tuh. Nih, jam terbangnya udah tinggi. Oh, ketua angkatan. Ketua angkatan pokoknya, tapi bukan ketua hima ya, ketua angkatan biar ada angkatan. adalah ininya buat Iya, belajar bareng, bener. buat samatan kan memang- menghimpun lah ya Iya, intinya. benar. Udah gak dilakukan lagi dari jam terbangnya ya. Tuh, udah terkenal bisa memimpin ibaratnya. Betul, benar. Keren deh. Kalau kedua. yang dari Mas Dani sama Mbak Intan, kalian cari tahu sendiri lah. Pasti udah denger lah nama Mbak Daniel sama Mbak Intan itu track recordnya apa gitu. Yang paling mentera aku sebutin yang dari Daniel ini dulunya pernah menteri Pora dari BEM. Untuk Mbak Intannya ketua pelaksana wisuda yang kemarin. Wow. Oh, ketua wisuda. Iya. Luar biasa ya dua-duanya ya. Jadi emang bukan kalang-kalang ya nih Oh, calon-calonnya ini. Bakal begini nih. Iya, jadi kayak iya emang udah dipersiapkan dari dulu nih buat sekarang jadi calon Presma Wapresma. Iya, Udah nggak betul banget. usah dilakukan lagi. Nah, buat teman-teman itu tugasnya tinggal mengenal lebih dalam Betul. kedua calon ini, siapa yang mau dipilih jadi Presma dan Wapresma Oke. periode kali ini gitu. Iya. Jadi informasi juga kedua calon itu udah dites nih sama wakil direktur mahasiswa kita Pak Budi Waluyo. Oh, Jadi sebelum namanya fit ada and calon proper testnya, betul. Waduh, ngeri. Ditanya-tanya Iya, iya, tentang programnya gimana, kemudian alasannya maju seperti itu gitu. Jadi saya kan kebetulan waktu itu memfasilitasi jadi tahu. Terstruktur dan teruji ya. Betul. Teruji udah Teruji, terseleksi ya, ya. udah lolos berarti ya. Yang belum teruji ke BPOM nih, belum ya. S3 ngapain tuh Ya, ya? bisa dikonsumsi belum nih? Nah, buat kita bisa mengenal lebih dalam nih tentang calon Presma sama Wapresmanya bisa cek di mana sih Bang Dandi? Oke. Nah, nanti dari Pemira akan ada semacam web gitu ya atau digital, media digital untuk kalian bisa lihat profil-profilnya dari visi misinya, programnya, kemudian bisa juga dari tujuannya untuk mendaftar seperti itu nanti disediakan. Untuk yang media yang utama kita pakai ada di Instagram ya. Jadi @pemirapekainstan2022. Oke, Pantengin jangan terus lupa. tuh Instagram. Jangan lupa kita. di follow dulu ya. Oke, nanti ada webnya, cuman sekarang kita pantau aja ya di Instagramnya Instagram. @pemirapekainstan2022. Pemira PKSan 2022. Dicatat teman-teman tuh. Ya. Jangan lupa follow. Buat lebih mengenal nih calon-calon kita yang akan menjadi presiden dan wakil presiden gitu kan. Nah, Terus kalau kita- dari ini BLM-nya gimana Bang? Dari Ada berapa orang apa berapa daerah pilihan yang tadi udah benar-benar oh ya masih abu-abu nih aku juga Iya, masih kan? belum ini nih. Iya. Oke, dari BLM sendiri Badan Legislatif Mahasiswa itu ada 12 pendaftar ya. Lumayan, Jadi, ya? dari 4 dapil kok kalian kaget gitu ya? Iya kan? Iya, karena kita nggak tahu juga sih divisinya apa aja, cuma 12 udah banyak sih menurutku. Iya. Oh, rahasia ini rahasia kita Bang. Aduh, iya. Udah ketahuan kan. Darurat literasi nih. Jadi 12 itu dibagi 4 dapil, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang 4 orang gitu. Jadi menyesuaikan dengan kuotanya. Jadi yang namanya dapil itu nggak mesti kayak misalnya dapil 1 itu pasti satu jurusan, enggak. Karena kita menyesuaikan dengan proporsi jumlah mahasiswanya. Oh begitu. Jadi yang seperti ya. yang kita tahu yang jumlah mahasiswa paling banyak sekarang itu kan MKN ya. Ya. Yang daftar itu 500. 500. 500. Sedangkan untuk MAP dan ASP kalau digabung itu 500. Jadi pertimbangan dari panitia Pemira kalau MKN itu dapil sendiri, kemudian ASP dan MAP digabung jadi dapil sendiri. Kemudian dari AP dapil 3 itu sendiri, jadi semua AP jadikan satu dapil.
Karena gitu. pertimbangan dari Wadirma kalau bisa dari BLM itu harus ada AP-nya. Jadi secara nggak langsung dengan ada dapil AP itu kita memaksa nih harus ada AP-nya gitu. Oh gitu ya, iya. Biar mewakili lah ya. Betul Bang Dandi. sekali. Kemudian dari dapil yang terakhir itu ada D3 AP-nya. Semua D3 dijadikan satu dapil. Satu dapil. Betul. Oh. Berarti sangat menjunjung tinggi ini ya pemerataan ya. Betul, Tentang desentralisasi, masalah gitu perjurusan tapi dilihat dulu proporsinya ini mumpuni mencukupi Iya, enggak, betul. sama enggak baru dibagi. Luar biasa sih. Oke. Jadi kan kita udah ini ya bahas tentang calon-calonnya juga nih. Nah, terus tadi kan Bang Dandi juga sempat bilang Pemira ini untuk sejagat raya PKN Stan. Nah ini maksudnya sejagat raya itu siapa aja sih yang bisa berpartisipasi dan menyoblos di Pemira kali ini nih? Siap. Bang Dandi. Jadi yang disebut mahasiswa yang berhak memiliki hak suara itu yang memiliki status mahasiswa aktif ya. Jadi seperti yang kita tahu kalau di STAN ini kan ada mahasiswa yang cuti, Oh, kemudian iya. ada mahasiswa yang skorsing. Jadi yang memiliki hak suara itu yang mahasiswa aktif, Aktif, masih yang sampai kuliah. sekarang masih berkuliah dan lain Berkegiatan. sebagainya seperti itu. Terus kemarin tuh ada spill tuh kalau dosen ikut milih nggak Oh, gitu, iya. atau pegawai? Iya, Ya, gimana? apakah Pak Dir juga Pak memilih? Dir juga milih kan gitu. Tenang, ini juga nih ya. demokrasi mahasiswa. Jadi mahasiswa hanya juga. mahasiswa yang Pure memilih. mahasiswa. Jadi suara-suara kalian yang akan menentukan gimana sih nasib organisasi mahasiswa PKSN ke depannya. Seperti itu. Oke, Oke, teman-teman, luar biasa teman-teman banget. nggak ada intervensi dari Betul dosen sekali, atau lembaga nggak nggak ada. ada. Ini pure haknya teman-teman buat memilih di Pemira kali ini. Oke, kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Oke. Bang Dandi nih atas penjelasan tentang Pemira. Mungkin Nah. cukup kali ya kita nanya-nanya ya. Iya benar. Di sini ada nih Nggak kesempatan. bosen, iya. Iya. Kita tuh udah ini menyebarkan kuesioner buat Wah, betul teman-teman. Iya, di ini udah ada kira-kira 2.500 pertanyaan lumayan juga. ya dari netizen di PKN. Gimana nih Stan, nyeleksi ya. Udah pertanyaannya? membludak banget nih. Tapi ya kita kena punya tim yang super banget Betul. yang nyeleksi pertanyaan yang bagus. Siapa tahu nih punya teman-teman nih yang nanya nih akan ditampilin pada sesi berikut ini. Sesi apa Dan kali ini nih? Sesi Netizen bertanya. Apaan tuh? Oke, bisa langsung ditampilkan. Nah, tuh banyak netizennya tuh. Pertanyaan pertama nih, saya bacain ya dari Mitik Romawi. Masih Kapan Romawi. glorinya nih Masih Romawi? Romawi dia ya. Pro player bukan ini. Kasihan nih. Oke, pertanyaannya. Hidup itu selalu penuh dengan rintangan. Kalau rantangan itu hajatan. Bener juga. Bawah. Aku ingin bertanya nih, rintangan apa saja yang terjadi, yang jadi problem pada saat Pemira berlangsung? Oke. Boleh jawab Bang Dandi. Oke, jadi kalau misalnya aku jawab problem itu kalau berdasarkan ilmu manajemen strategis itu ada dua. Waduh, Pakai ngeri. teori dulu. Ngeri banget sih, iya. Harus Sebelum menjawab kasih teorinya dulu. Iya, Baru. masuk PKN tuh harus pakai landasan ya, nggak Iya. asal kita cocok aja. Karena mahasiswa PKSN kan akademik sih gitu. Akademiknya kan. nomor Tuh. 1. Jadi yang pertama itu dari internal sendiri. Kalau dari internal sendiri itu saya ibaratkan dari panitianya sendiri yang jadi tantangan terbesar itu tentu saja waktu ya. Waktu. Oh, Dari yang bang tadi saya udah Iya, OPK, iya, binsip, OPK. putih dari putih jadi hitam gitu kan. Gimana nih tiba-tiba akhir Desember kalau bisa udah coblos gitu. Jadi semuanya udah kayak bangun candi gitu. Semalam bangun candi, aduh, kayak Roro Jonggrang Iya, di Pemira gitu. nih. Tapi alhamdulillah dengan semangat dan tekad dari panitia Pemira itu sudah mulai berjalan. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Karena kalau yang dari luar dari pihak eksternalnya ini harapannya semoga sih nggak jadi tantangannya. Kita harapannya jadi dukungan malah Betul. dari seluruh mahasiswa PKN Stan. Nantinya kalau tiba-tiba ada pertanyaan atau saran dan masukan, menurutku seperti itu bukan rintangan tapi masukan untuk kita semua. Bener, batu loncatan biar kita makin baik lagi ke depannya. Betul sekali. Amin. Iya. Nah, kalau apa ya, sebuah yang nggak diharapkan dari Pemira kali ini, misalnya Pemira yang lalu-lalu itu terjadi, Oke. yang nggak diharapkan dari Bang Dandi yang kali ini, Oh iya. semoga nggak terjadi itu apa gitu. Oke, Ya. yang paling sering terjadi itu ada dua nih. Yang pertama hate speech atau ujaran kebencian. Nah, itu bahaya banget ini. Itu Aduh, juga bisa masuk aduh. ke Ada kode ternyata ya. etik ya mahasiswa ya. Itu Bener, bahaya bener, banget bener. tuh, apalagi kalau sampai viral gitu ya kan. Iya, Wah, boleh, bahaya banget, nggak bahaya banget. pantas kan ya. Kalau Masalah bisa PKN positif Stan, speech ya. saja lah yang membangun, kritik Bener. yang membangun. Saling mendukung aja lah ya. Betul. Kemudian yang kedua ada hoax. Nah, ini bahaya juga ini.
selain dia membawa opini publik, dia juga menyebarkan kebohongan. Jadi yang Bener. sebenarnya nggak terjadi itu diada-adain gitu, Diada-adain. atau dikompor-komporin gitu. Padahal cuman segini ternyata seperti ini, fakta-faktanya dibelokin. Tapi saya harapnya nanti mahasiswa PKN STAN kan ini berintegritas gitu ya. Benar kan? banget. Hindari Benar. untuk hoax gitu. Jadi ini ada notes buat khususnya tim sukses ya. Kita boleh fanatik, tapi sewajarnya saja. Jangan terlalu inilah ya, jangan sampai menjatuhkan pasangan yang lainnya gitu. Pokoknya kita fun aja lah kali ini, kita milih dengan apa ya, seadil-adilnya dan suara Betul, kita yang betul. asli gitu. Jangan sampai intervensi dari manapun. Oke, Oke. boleh lanjut. Jadi next nih Netizen yang kedua nih. dari nasabah prioritas. Pokoknya segitu nih pasti. Iya, pasti kalau baru datang langsung Generasi galau. sini Bu, ada Oh, depan udah depan tahu, gitu iya. ya, langsung diarahin Mas Satpam digandeng gitu. Oke, aku baca Apa tuh, nih. Den? Buat aku yang mungkin generasi galau, bukan aku Aduh. generasi galau nih. Lo Den. Waduh, akunya si nasabah prioritas ini. Oh iya, Padahal jadi bener. nasabah prioritas Iya, masih galau. nih. Buat Apa aku sih? generasi galau, pasti pernah ngerasa diri ini unworthy. Waduh, unworthy. Aduh, aku Kurang nih- berharga. iya. Dan Worthless. terkadang salty juga. Suka nyalain diri sendiri. Iya nih. Nah, berat. kira-kira aku punya peran apa pada pemira nanti? Oh, biar dirinya lagi Mungkin jadi selain nyoblos mungkinnya kita kira-kira aku Iya, nih sebagai biar- pemilih ini selain milih tuh ngapain sih di pemira gitu kali ya? apa sih peranku biar aku lebih berharga gitu Oke, loh. betul. Nasabah Biar ini nggak ya. unworthy lagi ya. Iya, nggak unworthy lagi. Silakan, Bang Boleh, Dendi. Dendi. Mungkin yang pertama aku buat nasabah prioritas ya. Setiap orang itu berharga. Waduh, cari sendiri nilaimu, pastikan itu berharga. Wes. Walaupun bukan orang banyak, at least pasti ada orang-orang terdekat kalian itu yang merasa kalian berharga. Benar. Oke, mungkin itu speak dikit ya. Oke, itu Yourself. quote gede dulu itu. Yourself Oke, is mungkin- matters nih teman-teman. Lanjut untuk peran, nah ya ampun. Dengan kalian mencari informasi itu udah perannya banyak banget. Mencari informasi apa itu? tentang apa itu pemira, tentang calon-calonnya, program-programnya, dan yang paling penting itu dengan mencoblos gitu. Kenapa? Dengan kalian mencoblos, seperti yang aku sampaikan tadi, kita juga sudah menentukan, berkontribusi untuk menentukan kemana sih arahnya ke organisasi betul, mahasiswa betul. PKN STAN ini, at least untuk satu periode ke depan. Nah, untuk yang lebih advance lagi, kalau misalnya emang kalian merasa ingin menantang diri sendiri gitu untuk mengembangkan diri, Ya. bisa nanti dengan adanya BEM, BLM ini nanti akan membuat seluruh Elkam di PKN STAN ini akan mulai bergerak. Iya. Karena seperti yang kita tahu kan BLM dan BEM ini kayak ujungnya nih, dari puncaknya di Elkam di PKN STAN. Dengan perannya itu kalian bisa join nih, bisa di BEM, kemudian nanti ada sekjen BLM untuk Betul. semua Elkam. Oke, Oke, benar-benar. pastikan keworthian kalian tuh pada tempatnya gitu. Jangan sampai kalian tuh 4 tahun di sini untuk yang reguler, untuk yang AP juga 2 tahun, 3 tahun. Jangan 3 tahun ya. Iya. Berarti 2 tahun, 2 tahun. 2 tahun saja. Bermanfaat Cukup gitu. ya. Secukupnya sih. Iya itu. Jadi banyak sekali perannya itu, bisa cuman dari informasi, bisa dari kontribusi. Kemudian untuk yang tadi ikut di Elkamnya itu banyak banget perannya itu. Yang perlu digarisbawahi ini juga selain kita nyoblos aja, kita juga perlu kalau mau lebih berharga lagi, lebih worth diri kamu ya, itu join ke Elkam atau di BEM atau di BLM-nya sendiri untuk menghidupkan kampus teman-teman sebenarnya, biar kamu lebih berperan gitu. Oke, cakep nasabah prioritas. Ya, Bisa lanjut. next. Oke, pertanyaan ketiga nih dari telur U-nya 2. Umur gitu ya. Buat aku seorang SJW. Wih, ini Apa nih social, SJW ini? social justice warrior yang Tweet war. iya, pejuang keadilan di Twitter biasanya nih. Ya. Gimana sih tips bermedia sosial di masa pemira ini? Kan dia aktif Nah, di Twitter ya. Biar nggak tadi kayak ada head speech begini kan. Menyuarakan kebaikan di masa pemira ini, gimana sih tipsnya dari Bang Dandi? Oke, mungkin yang pertama kalau dari aku yang penting bijak bersosial gitu. Jadi kalau misalnya Sosial. kita ini kayaknya kurang baik nih gitu. Jadi bisa disimpan aja. Dipilah-pilah nggak perlu dulu dipilih, ya. Betul sekali. Kemudian kalau dari aku mungkin caranya ada 3 untuk menerima informasi itu. Jangan ditelan bulat-bulat gitu. Jadi kita harus terima, telaah, cek kebenarannya baru bisa disebarkan kalau emang itu manfaat untuk disebarkan. Bener. Jadi kan ada tuh kadang informasi yang cuman emang bener nih informasinya, tapi kalau disebarkan nih kayaknya nggak bagus gitu. Bener. Nah kayak gitu sih. Jadi untuk menghindari hoax dan hate speech tadi kita terima,
kita cek kebenarannya, lalu kita manfaat nggak sih kalau kita sebarkan kayak gitu. Bener, banyak banget sih yang emang lagi viral-viral saat itu mesti kayak ini kan, kita kayak sepotong-potong video Iya, doang, iya, tapi kita potong. dianggap ini udah wah ini buruk Wah, nih, langsung ini sebar-sebarin iya. tanpa Sebar, ngecek sebar, kebenarannya. Nah, Betul. itu yang salah sih buat sobat SJW nih ya. Perlu dipilah-pilah lagi. Terima posting. Iya, jangan asal Share ke posting-posting. WA keluarga. Viral, terkenal, diundang TV. Aduh, nggak banget sih buat Nggak banget generasi ya. milenial, apalagi di Betul. masa-masa pemirsa seperti ini ya. Penting banget buat cek kebenaran. Betul sekali. Oke, makasih Telur atas pertanyaannya. Oke. Lanjut. Bisa Den. deh. Semoga segera meletas telurnya. Iya. Iya, semoga Telur lu lekas memetas gitu ya. Oke, lanjut nih. Aku bacain. Kak, aku baru diputusin pacar aku. Siapa sih ini? Aduh, dari sedih. @din xxx. Wah, itu Aduh, pasti sampai- Dinda ini. Disensor, takut Iya. habis diputusin. Oke. Iya. Kak, aku baru Gak apa-apa, diputusin Dinda. pacar aku nih. Sampai sekarang aku masih punya trust issue sama janji-janji dari orang lain. Ini ya. Waduh. Berat Gimana ini. ya caranya biar aku yakin pada pilihanku di Pemira ini? Udah takut Udah, ini. trust issue tuh berat sih, udah bawaan dari batin emang. Udah ya. kalau denger janji-janji orang udah langsung Iya, ilfil kali ya denger iya. janji orang ya. Bener, tapi udah hadapin sama Pemira yang harus memilih mau nggak Betul, mau. oke, Gimana ya betul. kira-kira caranya gitu biar yakin gitu Bang Dandi. Ada Iya. tips kira-kira? Jadi kalau menurut aku kalau melihat janji-janji dari orang itu kita lihat dari bagaimana dia waktu menyampaikan janji, apakah dia dengan sungguh-sungguh, apakah dia dengan dengan dasar yang kuat gitu. Tapi kan banyak tuh yang bilang janji di depan doang gitu. Nah tugas kalian ini supaya janjinya nggak di depan doang. Yang pertama di depan, kalian juga harus tahu nih kira-kira yang dijanji ini masuk akal nggak sih gitu. Oh iya Nggak, bener nggak? Kayaknya Tetap kalau dipikirin janjiin lagi ya. apa gitu, janjiin nanti kalau di Iya. PKS-an tiba-tiba bisa langsung tiba-tiba ada akselerasi 2 tahun gitu. Waduh, Itu nggak iya. masuk akal. Jadi yang pertama dicek nih, masuk akal nggak nih? Achievable apa enggak gitu. Achievable, siap. Kemudian yang kedua dilihat dari persiapan dari yang memberikan janji. Pasti tuh kalau janjinya kan saya akan memberikan ini. Nah, kira-kira persiapannya apa gitu. Bisa tuh ditanyain. Apa sih progresnya atau persiapannya yang sudah dilakukan untuk memenuhi janji-janji itu. Dilihat progresnya juga ya, Ya, misal ya. jadinya. Tuh, jadi setelah di depan, di tengah, yang terakhir nih di belakang nih. Supaya kalian nggak termakan janji-janji palsu, pastiin janjinya itu nggak palsu, tagih nih janji-janjinya Oh, nanti kalau boleh ya sudah nagih. memiliki kewenangan atau sudah pada tempatnya gitu, tagih tuh janjinya nih. Kemarin menjanjikan ini gitu. Nah, Betul. mahasiswa tuh kayak menyampaikan dengan aspirasi dengan cara yang positif ya, untuk menyampaikan janji-janji yang telah disampaikan. Seperti itu sih kalau dari aku. Oke. Ya. Jadi teringat judul film ya. Apa Kayak, tuh? seperti rindu janji harus dibayar tuntas gitu kayak filmnya sempet viral tuh ya, luar biasa sih. Tapi emang bener ya kayak sebenarnya semua janji itu tergantung dari pihak yang memberi janji. Betul. Kita harus lihat latar belakangnya juga seperti apa. Sama tadi bener janjinya itu rasional atau enggak gitu. Dan yang paling penting tuh kita ketika mulai merealisasikan janjinya, kita juga harus mendukung nih program-programnya. Betul. Takutnya dengan kita tidak mendukung, kita Iya. acuh, hasilnya nggak sesuai, kita nyalain lagi. Mana janjinya gini-gini? Lah, kita aja nggak mendukung, Iya. gimana mau terrealisasi janjinya? Ya, barangkali memang supaya janji itu bisa terwujud memang harus ada kontribusi dari Iya teman-teman benar. semua. Jadi kalau dalam bahasa Jermannya tuh sawang sinawang. Jerman mana ini? udah mau insecure aku. Wah, bahasa Jerman nih. Benar kita iya bahasa anak sawang sinawang itu kayak Apa tuh? saling melihat gitu loh. Jangan Oke. asal menjudge, tapi kita Oke. juga harus melihat di kita sendiri udah benar atau belum, udah menjadi rakyat yang baik atau belum gitu. Mantap. Ada lagi kira-kira? Mungkin cukup dulu kali ya dari netizen ya. Oh sudah selesai. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat para netizen. buat para netizen yang sudah menyumbangkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah sangat luar biasa. Mind blowing banget. Sangat kritis loh ini, banyak-banyak loh ya. Sama sedikit curhat nih kayaknya orang Iya, tadi. kadang pun aku yang nggak kepikiran, oh ini ditanyain nih di Iya, pemilihan nanti. benar. Aku satu sama SJW tadi sih. Oh. Ya, kayak effortnya tuh tinggi banget gitu. Nah, kita kan ya udah baca nih pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Habis ini ada apa sih? Nah, biasanya kan Pemira itu apa ya? Bukan nggak lengkap sih. Bukan nggak Misalnya lengkap tuh sih. penuh dengan isu-isu. Yang tadi udah intrik-intrik. Iya, kayak omongan-omongan dari para netizen atau Betul. para
oknum-oknum juga ya. Desas-desus. Nah, kita tuh mau cross check nih ceritanya. Langsung ke ketuanya ya. Isu-isu tuh benar atau enggak? Mitos atau fakta nih? Gimana nih kira-kira. dibahasnya nih? Di sesi mitos atau fakta? No secret. Ya, kali ini oke, mulai dari yang pertama dulu. Ada mitos atau fakta yang pertama nih. Anak milenial tuh cuek pemilu. Waduh, ini. bener nggak nih Bang Dandi nih? Oke, mungkin karena saya sebelum milenial ya, saya masih Gen Z nih. Oke. Kolonial. Oh, bukan. Kolonial penjajah dong. Iya, takut. Kalau Masih menurut Gen aku Z. sih kayaknya harusnya enggak ya. Kenapa? Oh, gimana Kalau berdasarkan ciri-ciri anak milenial itu kan kritis sebenarnya. Oh, Terus, iya. jadi kita sebagai panitia pemira, bagaimana untuk mendorong sifat kritisnya itu untuk disalurkan ke tempat yang pas, yaitu jadi melalui pencoblosan tadi. Nah, jadi mungkin untuk menjawab ini mitos atau faktanya, saya tantang balik nih, milenial PKN STAN. Apakah kalian termasuk generasi yang cuek? Nah. Saya harap tidak ya. Betul. Karena bisa membuktikannya nih teman-teman iya. yang mungkin banyak statement seperti ini karena generasi milenial sekarang itu tuh lebih apa ya, mengadopsi budaya barat mungkin ya, lebih banyak gitu, globalisasi Jawa Barat, lah. bukan? Apa? Jawa Barat. Sepertinya gak tahu. Baratnya bukan Baratnya Jawa ya. Barat. Barat kali Barat Ciliwung sama ya. ya. Iya. Ya gitu. Jadinya tuh kayak mungkin terkesannya dari generasi baby boomer tuh melihatnya kita itu kok cuek, gak apatis se gitu ya. gak se apa ya, intinya kalau bahasa Polandia itu grapiak. Ya apa ya? Iya, lebih Polandia sekarang. Polandia sekarang. Polandia banyak banget ini. Benar, kita Tadi bahasa Jerman udah ada, sekarang Iya. bahasa Polandia. Gak down to earth gitu loh, kayak Oh. orang saat ini lebih kayak macam. Padahal tuh itu lebih kritis ya anak milenial sekarang itu betul. sebenarnya. Ya mungkin beda sudut pandang juga kali ya. Jadi ini kita generasi milenial ditantang nih. Ya, udah dapat tantangan dari buktikan di Ketua Pemira kali ini nih, luar biasa. Banget. Manfaatkan hak suara kalian. Tuh. Oke, bisa Lanjut di next nih. foto yang kedua. Berarti mitos. Ah ya, berarti Menurut aku mitos sih, mitos. Oke. Lanjut yang kedua, Yang mitos kedua, atau fakta. Nyoblos aja cukup. Aduh, ya kayaknya orang-orang sekarang kan kayak yang penting ikut, yang penting kontribusi, Oh, nyoblos iya. aja dah, Yaudah. serah, Oh, ya, udah nyoblos. keluar nih gitu. Apakah Apakah seperti fakta itu, Bang? tuh ya? Kalau menurutku enggak tadi ya. Sehubungan Oh, dengan enggak kalau juga. nggak salah pertanyaannya yang tadi ya, prioritas tadi ya, yang salty unworthy tadi. Oh, Oke, iya. benar. Nah, jadi setelah nyoblos kan tuh harus bisa berkomitmen gitu. Oh iya, Untuk, benar. berkontribusi untuk membantu program-program yang nantinya akan dijalankan. Seperti yang kita tahu kan, setiap kegiatan itu pasti bagus tentang Ya. bagaimana nanti kita menjalankannya. Pasti tujuannya bagus. Kemudian kalau dari nyoblos saja cukup, sebelum nyoblos cari tahu dulu dong informasinya. Benar, dong. Jangan benar. asal nyoblos. Jangan asal nih. Nanti nyesel gitu kan. Kalau penyesalan pasti datangnya di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Pendaftaran. Jadi sebelum kalian menyesal kalau cuma nyoblos, kasih tahu cari tahu dulu informasi yang benar. Benar, karena sekecil apapun suara kita, hati kita kayak itu Wow. sekecil Beda itu. beda bukan suara ini. Oh ya. Itu tuh udah memberikan apa ya, berkontribusi pada Udah masa ada. depan Ya, itu. benar. TKN San kedepannya mau dibawa kemana itu, sangat berkontribusi sebesar itu ya Betul. Dan ya. Jadi nggak nyoblos aja ya. Jadi dicari tahu dulu pun habis nyoblos kita nggak udah cuci tangan, lepas tangan nggak ngapa-ngapain Iya, nggak gitu ya. post Kita story, tangan kena tinta, Udah. Oh, cuci Ngapain tangan lagi ya. Enggak Itu ya. mitos ya teman-teman, itu nggak Mitos. cukup kalau nyoblos doang, harus berkontribusi juga. Oke, langsung aja. Mitos ini berarti. Mitos. Oke. Yang ketiga, mitos atau fakta? Waduh. Hasil Pemira ini settingan. Waduh. Oke, ini saya tahu emang Yura Yunita tuh bilang dunia ini tipu-tipu. Tipu-tipu Tapi banget. nggak serta-merta semuanya itu tipu-tipu, apalagi Pemira kali ini. Ya nggak tahu juga sih ya, mungkin bisa dikonfirmasi nih dari Langsung Bang aja Dani nih nih. dari ketuanya. Tipu-tipu nggak nih settingan? Aduh, kalau bisa kan, jadi untuk menjawab ini pasti mitos lah ya. Kalau nggak percaya nanti waktu setelah pencoblosan ikut quick count-nya. Bener, Bener-bener bener. dihitung ya. satu-satu. Canggih nih. Ada tanda tangannya, ada saksinya, nanti terus direkap. Nah, kalau misalnya masih nggak percaya nanti bisa tuh nanti dibagi tim. Yang pencoblosan satu nanti temannya si A gitu, temannya si B, Nah. nanti kalian bikin perhitungan sendiri gitu. Iya bener, atau boleh kita pakai hidden cam juga mungkin di masa ya.
pakai lalat dan dikasih kamera mungkin bisa terbangkan selama proses pemira kali ini kalau nggak percaya nih teman-teman ya. Ya jadi benar-benar itu ya dari hasil suaranya nanti ada quick count-nya yang benar-benar dihitung, dibuka kertasnya kayak gitu. Benar-benar. Sah apa enggak sah, kemudian dihitung satu-satu. Jadi sekedar informasi juga dengan banyaknya mahasiswa PKN ini ada sekitar 1.800 kalau nggak salah. 1.800. Nah, itu jadi benar-benar nanti kertas suara itu kita hitung satu-satu gitu. Yang pastinya sudah dihadiri juga dengan saksi-saksi yang berkompeten Betul, ya betul. kalau ganti ya. Jadi nggak asal Asal kayak pilih saksi gitu. kayaknya ini kayaknya nggak bisa, harus yakin nih. Iya. Ini valid. Enggak, gitu. Harus tegas ya Bang Nandi. Betul. Berarti ini mitos teman-teman. Mitos, jelas. Salah ada Settingan, ya. settingan. Kamu kira cerita cinta kamu yang settingan? Waduh. Nggak ada ya. Aku diem. Oke. Oke, lanjut next. Lanjut nih. Mitos atau atau fakta. Golput masuk pelanggaran. Waduh, mentang-mentang anak asrama nih. Emang gak jauh-jauh ya orang stan ini tentang pelanggaran. Iya, betul. Bisa dijawab nih Bang Dadi kira-kira. Oke, jadi kalau golput itu kebetulan tuh dari peraturannya itu mengharuskan untuk setiap mahasiswa itu berkontribusi dan berperan aktif untuk kegiatan keorganisasian mahasiswa. Jadi kalau bisa sih hak suaranya itu digunakan dengan sebaik mungkin lah. Kalau dari Betul, golput ya. juga nanti ya itu nanti waktu kalian sudah ternyata yang terpilih nggak sesuai kalian menyesal gitu, dan penyesalan selalu datang di akhir gitu. Kalau bisa gunakan hak suara itu dengan bijak, dengan baik gitu. Kalau masalah pelanggaran mungkin lebih ke itu ya pelanggaran moral kali kayaknya ya. Jadi pelanggaran gitu. sosial, jadi kayak bersifat antipati itu acuh tak acuh gitu kan. Pelanggaran Itu sih juga moral. pelanggaran iya. juga. Oh gitu ya, benar-benar. Termasuk Berarti ini pelanggaran fakta ya fakta. teman-teman ya. Jadi apa ya? Kita tuh harus mulai menggaungkan dari sekarang nih. Kita kan kayak kita tahu Indonesia ini sekarang lagi apa sih namanya? Surplus generasi Demografi. bonus demografi. Iya. Jadi kita itu sebagai generasi milenial harus menyuarakan gitu tentang pemilu atau pemira. Jadi kita harus mengkerenkan nih, kita tuh udah nyoblos, udah ikut berkontribusi dalam pemira atau pemilu gitu. Jangan sampai kita tuh gabung sama golongan-golongan putih seperti ini ya. Karena itu sangat apa ya, tidak mencerminkan sifat demokrasinya Indonesia gitu ya betul kan. sekali, ya. Ya, meskipun semalas apapun, sekupu-kupu apapun kamu, harus ikut mencoblos, menyuarakan hak kalian. Soalnya bonus demografi itu gak bakal berarti apa-apa kalau ya anak muda nggak ngapa-ngapain. Iya, benar. Bonus dong, numpuk. Bonus doang. Apa bonusnya? Iya, bonus tumpuk doang, tapi gak ada isinya, percuma kan. Oke. Ya, kita juga harus itulah aktif ya, bergerak gitu. Benar-benar. Jadi mungkin untuk yang golput ini lokasi pemira nanti itu di tempat kita kuliah gitu. Jadi nggak Oke. bisa Ah, rebut-rebut iya, kemana bener, jauh-jauh bener. gitu lah. Jadi waktu Nggak mau jauh, kuliah sambil mampir gitu. Iya, gak bisa perlu naik ngobrol. KRL, turun naik Gojek lagi, gak perlu lah ya. Atau habis kelas mampir di tempat pencoblosan bisa. Jadi nggak perlu yang harus kemana-mana itu, dekat dengan Iya. kita lokasinya nanti. Gak sampai 5 menit, paling ya. Sejalan pulang. Oh, Betul. Karena kan di gedung kuliah. Kenalin, coblos, masukin ke kotak suara, Celup, masuk tinta. Udah. Gitu aja, sesimpel itu. 5 menit untuk 1 tahun. untuk bayangkan. satu tahun. Wih, keren banget nih katakannya. 5 menit yang mempengaruhi 1 tahun ke satu depan. tahun ke maksudnya. depan, bener, iya gitu. Berarti wah, sangat besar banget nih perannya Betul. mahasiswa ya. Ternyata wah, luar biasa. Oke, apakah ada lagi untuk satu fakta? Sudah cukup. Sudah Oke, cukup. kita berikan Oke. tepuk tangan nih buat fakta kali ini. Oke, mungkin ini ya dengan berakhirnya mitos atau fakta Betul. itu ya. Kita udah nanya-nanya tentang pemira Pemira, tadi, terus ada netizen netizen bertanya, nanya. ya sama mitos atau fakta Membahas juga. desas-desus juga yang Bener, udah berada di komplit sekitar lah kita pokoknya juga. kali ini Oke. tuh. Berarti menandakan apa ya, udah di penghujung acara nih Aduh. kita. Waduh. Padahal udah asik banget dah, Iya, bener. Bawaannya nih. Buru-buru pengen ini segera nyoblos sih. Wah, Mas. bener. Putar waktu langsung, langsung nyoblos nih. Jadi kami mau mengucapkan terima kasih kepada Bang Dandi Ananda selaku Ketua Pemira Siap. telah memberikan Memberikan waktu, informasi ya. Iya, waktu informasi dan juga pemaparannya tentang Pemira 2022. Mungkin ada closing statement atau pesan nih buat calon-calon pemilih nih di PKN STAN. Siap. Silakan. Oke. Kepada seluruh mahasiswa PKN STAN, jangan lupa gunakan hak suara kalian untuk memilih masa depan kampus kita tercinta ini, kampus Aliwardana,
dengan memilih pada pelaksanaan Pemira yang akan dimulai pada tanggal 5 Desember. 5 Desember nanti sudah mulai kampanye ya. Jadi nanti akan seluruh calon dari BEM, BLM akan mulai melakukan kampanye, bisa melalui media sosial, bisa secara langsung. Nanti jangan tiba-tiba kaget nih, tiba-tiba loh siapa ini tiba-tiba orasi di depan. Karena emang itu bingung, sedang masa kampanye gitu. Iya, benar-benar. Betul. Harus aktif. Terus kemudian gunakan hak suara dengan bijak, selalu jaga keamanan, ketertiban dan kondusivitas lingkungan penting kampus. Panas boleh tapi tetap dalam jalur yang benar. Betul. Mungkin yang terakhir aku tutup dengan dari tagline Pemira ya. Tagline-nya. Jangan sampai kita sudah datang kumpul, ketemu langsung, tapi kita apatis tidak bersuara gitu. Jadi makanya untuk tagline Pemira PKN tahun 2022 ini kita pakai bareng-bareng ya Mas? Boleh? Oke, boleh bareng-bareng. Pemira PKN tahun 2022 kembali bersuara. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Ketua Pemira kita Bang Dandi Ananda nih, luar biasa banget nih Den. Nah, teman-teman sobat blaster semua, dengan closing statement tadi menandakan berakhirnya podcast Pemira kali ini. Dan kepada Bang Dandi Ananda diucapkan terima kasih atas waktunya dan ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga untuk sobat blaster, jangan lupa dilihat-lihat lagi nih Instagramnya untuk informasi lebih lengkap terkait Pemira 2022. Betul, kami juga menghimbau nih buat sobat blaster di rumah untuk memantau info-info terupdate tentang Pemira ya di mana di @Pemira PKN Stan 2022 @Pemira PKN Stan 2022. Dan juga nih nantikan konten-konten menarik nih ya dari Radio Blast yang mengedukasi nih ya. Tentunya di akun Instagram @radioblast dan di Podblast pada platform Spotify kesayangan kalian. Mungkin dari kami sekian ya. Apa ada pantun nih? Tadi kan aku udah ngasih pantun, sekarang oh gitu. Oke, boleh biar menutup gitu. Kalau di buku Siap. pakai pantun, ditutup gak pakai pantun. Nanti bilang cakep ya, bilang Oke, cakep. kalau cakep mah nggak bakal lupa. Oke. Burung Pak Deden, burung kenari. Cakep. Baru dikawinin udah bertelur 2. Waduh. Nah. Saya Ferdi, Dan saya Pak Den. pamit undur diri. Ayo ramaikan Pemira PKN 2022. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah teman-teman. Yeay. Harusnya live ya Mas.